Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Komputer kelas A, Fakultas Teknik. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan. Nomor 1. Apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki warga negara itu meliputi harus mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya bangsa. Nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya. Sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Berikut tujuan nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Yang keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau luar. Nomor 2. Nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi agar mencapai tujuan bersama yaitu yang pertama, nilai nasionalisme, menjaga diri kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai gotong royong, yang merupakan ciri khas budaya kita untuk bekerja bersama secara berdampingan dan mengatasi segala masalah yang ada. Yang ketiga, sikap toleransi, saling menghargai sesama warga Indonesia. Yang keempat, sikap berkeinginan memajukan bangsa. Yang kelima, sikap saling menghormati satu sama lain. Nomor 3. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Salah satu konteks yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global yaitu seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia harus berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki warga negara dengan intelektual yang tinggi. Namun, intelektual yang tinggi tersebut akan lebih baik dan lebih memiliki manfaat yang begitu besar jika bisa dimanfaatkan untuk berperan aktif mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat, terutama di dalam kewarganegaraan global ini, pemikiran dan kontribusi seluruh warga negara Indonesia sangatlah dibutuhkan demi kemajuan warga ataupun masyarakat di dunia. Tindakan dan kontribusi yang nyata tersebut haruslah didasarkan pada semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, karena semangat jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai-nilai di dalam jati diri bangsa Indonesia. Nomor 4. Bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Menjelang usianya yang ke-71 tahun, konteks nasionalisme Indonesia merupakan mengalami pergeseran makna. Pergeseran ini mensyaratkan bahwa metode yang dipilih tidak sama dengan sebelumnya. Nasionalisme merupakan konsep yang merujuk kepada bangsa sebagai entitas sosial dan budaya. Berbicara mengenai bangsa berarti berbicara mengenai segenap elemen tanpa kecuali. Nasionalisme Indonesia begitu kuat pada masa lalu karena konsepsi bangsa lebih banyak merujuk pada beragam suku di tanah air yang menyatukan tekad dan semangat melawan penjajah. Nasionalisme yang mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan tidaklah sama dengan nasionalisme yang muncul di Eropa. Nasionalisme Indonesia merupakan kristalisasi keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, dibungkus perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa tertindas. Bung Karno menyebut nasionalisme Indonesia sebagai nasionalisme timur yang berbeda dengan nasionalisme barat. 5.
Apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Kebijakan ini dianggap mengurangi rasa nasionalisme. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dalam hal ini, kebijakan lebih lanjut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Saat ini, undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya atas asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Di antaranya adalah anak-anak yang memiliki orang tua dengan status kewarganegaraan berbeda dan salah satunya adalah warga negara Indonesia. Asas tersebut merupakan pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak. 6. Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika? Elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa terdiri dari dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Elemen yang kita miliki ini apabila dipahami dan dijaga dengan baik maka akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk memajukan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.